TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini ada informasi apa saja Putu untuk sahabat RTV di rumah? Ya Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi mengenai aksi pencurian modus tukar kartu ATM yang terjadi di sebuah SPBU di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu sahabat, kami juga memiliki lanjutan liputan mendalam terkait dengan berita yang sempat viral, yaitu penggagalan pengiriman ratusan anjing di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Bersama saya Ezra Hadianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, viral rekaman CCTV penangkapan dua pemuda diduga pengedar narkoba di kawasan padat penduduk Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, aksi penangkapan ini pun menjadi tontonan warga di sekitar lokasi. Dua pemuda di ujung jalan ini diduga tengah menunggu orang yang akan membeli narkoba dari mereka di sebuah gang di Jalan Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Namun kedua pelaku telah merasa curiga sedang dibuntuti oleh seseorang. Saat mulai memasuki gang, keduanya sesekali menengok ke belakang, memantau situasi hingga tiba-tiba dua polisi berboncengan sepeda motor meringkus para pelaku. Sontak kedua pelaku langsung berusaha kabur. Namun aksinya berhasil digagalkan oleh petugas. Menurut Ketua RW, penangkapan pelaku dilakukan dari hasil pengembangan kasus peredaran narkoba di lokasi tersebut. Memang itu dua orang itu memang keluarga kami, dan kita juga nggak tahu yang dapat itu dari anggota mana, karena kemarin itu dari anggota polsek itu telepon ke kami bahwasanya memang itu bukan dari anggota kepolisian Cilincing. Aksi penangkapan ini pun menjadi tontonan warga di sekitar lokasi. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Diduga tak terima akses menuju ladang ditutup, seorang pria di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara nekat membunuh tetangganya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di ladang kopi dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya. Seorang pria bernama Sahala Mardongan, usia 49 tahun, ditemukan tewas di ladang kopi Desa Hutarihit, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan bersimbah darah dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya. Tak butuh waktu lama, aparat Polres Samosir langsung menangkap pelaku bernama Martua Manulang yang tak lain merupakan tetangga korban. Diduga pelaku membunuh karena tak terima akses jalan di ladangnya ditutup oleh korban. Pada saat di TKP kami melihat korban mengalami luka pada pergelangan tangan, bagian perut dan bagian punggung serta bagian telinga. Dan untuk nanti secara rincinya dapat kami sampaikan setelah dilakukan otopsi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Samosir, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, aksi pencurian modus tukar kartu ATM yang terjadi di SPBU Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terekam kamera CCTV. Akibat aksi pelaku, korban kehilangan seluruh uang di dalam rekeningnya. Seorang perempuan menjadi korban pencurian uang modus tukar kartu ATM di gerai mesin ATM SPBU Panembong, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Ia tak menyangka pria di depannya ternyata adalah pelaku kejahatan. Pelaku awalnya berpura-pura mengambil uang, namun ia tiba-tiba mempersilahkan korban untuk lebih dulu bertransaksi. Korban yang tampak kesulitan menggunakan mesin ATM membuat pelaku seolah akan membantu korban. Disitulah pelaku beraksi dengan meminta nomor PIN karena kartu ATM milik korban sudah di tangannya. Uang 4 juta rupiah di dalam rekening korban pun habis dikuras pelaku. Atas kejadian ini korban langsung melapor ke Polsek Cianjur Kota. Korban mengalami kerugian 4.100.000 dan sudah melaporkan ke kita. Pada saat itu kita langsung TKP ke lokasi tersebut dan mencek CCTV. Bukti rekaman CCTV sudah di tangan polisi. Pelaku yang diduga beraksi secara berkelompok kini masih dalam pengejaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI, RTV. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 8 kendaraan rusak parah dan 17 orang terluka. Terjadi kecelakaan di Tugu Utara. Warga Cisarua dikejutkan dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, terlihat sebuah truk box bermuatan air mineral melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Puncak menuju Jakarta. Diduga akibat remblong, sopir truk pun kehilangan kendali dan langsung menabrak sepeda motor dan mobil di depannya. Mobil itu pun turut menabrak sebuah angkutan umum, sementara truk pemicu kecelakaan masih melaju tak terkendali hingga menabrak 3 mobil dan 2 motor lain. Truk box baru berhenti setelah menghantam sebuah warung makan dan bengkel. Petugas masih mengecek apakah benar adanya kelalaian dari pengemudi ataupun dari dari kendaraan tersendiri. Total korban akibat kecelakaan tersebut mencapai 17 orang termasuk sopir truk. Sementara 8 kendaraan rusak parah dan 1 warung hancur. Cuman kena tendangan batu sama kaca itu yang kerja di dapur, dia kakinya Pak. Mudah-mudahan sih aman. Tapi katanya sih patah tapi belum lihat saya. Kini 14 korban telah diperbolehkan pulang, sedangkan 3 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Sahabat penyelundupan anjing yang berhasil dibongkar pada Januari awal lalu akhirnya kembali membuka tabir perdagangan daging anjing di Indonesia. Selengkapnya dalam liputan dalam CSI, sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Ya sahabat, penyelundupan anjing yang berhasil dibongkar pada awal Januari kemarin akhirnya kembali membuka tabir perdagangan daging anjing di Indonesia. Lantas sudah sejauh mana peredaran daging anjing ini dan bagaimana pula regulasinya? Sahabat, selengkapnya dalam CSI bagian kedua, perlindungan hewan di simpang jalan. Upaya penyelundupan ratusan anjing yang berhasil digagalkan di pintu tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah kembali membuka mata kita bahwa hingga kini perdagangan daging anjing masih saja terus terjadi. Padahal peraturannya telah jelas dituangkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mana menyebutkan bahwa anjing bukanlah termasuk hewan konsumsi. Dari undang-undang inilah, pemerintah tidak dapat menerbitkan surat keterangan kesehatan serta surat jalan bagi distribusi daging anjing di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah, salah satu modus penyelundupan daging anjing di Indonesia ialah dengan memalsukan dokumen perjalanan. Dari beberapa dokumentasi hasil investigasi yang dilakukan oleh aktivis pecinta anjing Dog Meat Free Indonesia,
Terungkap pula jika anjing-anjing itu juga mendapatkan kekerasan di dalam proses menangkap dan mendistribusikannya. Maka tak heran jika anjing-anjing itu kerap ditemukan dalam kondisi mengenaskan, sakit, bahkan mati. Ada KUHP yang dia langgar di situ, mulai dari prosesnya, penganiayaannya, penangkapannya, kemudian sampai pada dia mentransportasikan, sampai pada di rumah jagalnya. Kita menemukan banyak jeratan di leher tersebut. Dan kita punya juga hasil video investigasi kita di mana mereka menggunakan racun atau menggunakan lasso dan kawat untuk menjerat si anjing tersebut gitu. Menyoal konsumsi daging anjing, Kota Solo hingga kini masih tercatat sebagai kota dengan tingkat konsumsi daging anjing tertinggi di Indonesia. Data yang dihimpun oleh Dog Meat Free Indonesia, setiap bulannya ada sekitar lebih dari 13.000 anjing yang dijagal di Kota Solo untuk dikonsumsi. Warung yang menjual aneka olahan daging anjing pun tak bisa dibilang sedikit. Mencapai hampir 100 warung yang tersebar di seluruh penjuru kota. Saya belinya goreng bawang, terus nggak mesti juga sih belinya, kadang sebulan sekali kalau pengen aja. Kita yang jelas 1 ekor lah, 1 ekor. Kalau pembeli kita dari segala kalangan, dari anak kecil yang suka banyak, orang tua, anak muda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak semua. Semua masuk ke kalangan kita kalau pecinta itu, kuliner itu. Upaya penyelundupan anjing yang digagalkan oleh polisi dan beberapa aktivis pecinta hewan kini berbuah pahit bagi para pelaku usaha perdagangan daging anjing. Terputusnya sebagian jalur distribusi dari Jawa Barat menyebabkan rumah penjagalan anjing kini banyak yang terhenti operasinya. Mereka menuntut kepastian hukum serta solusi dari pemerintah agar mata pencaharian mereka juga tak berhenti begitu saja. Kejelasan dan solusinya aja. Kita jangan melarang-larang, tapi mereka nggak ada perhatian, nggak ada solusi. Apa nggak kasihan sama manusianya aja? Masa hewan sama manusia disamakan, kan nggak mungkin. Namun sayangnya, hingga kini Pemkot Solo hanya bisa mengacu pada surat edaran larangan pendistribusian daging anjing, sembari mensosialisasikan agar masyarakat bisa beralih untuk mengkonsumsi jenis daging lainnya. Larangan kan belum ada regulasinya nih, atau dasar hukum untuk melarang kan belum ada, baik itu dari pusat maupun juga dari provinsi juga belum ada. Yang ada kan hanya baru surat edaran yang dalam bentuk himbauan untuk tidak mengedarkan peredaran daging anjing. Suka tak suka, kini pemerintah ada di persimpangan jalan. Dengan segala resiko kesehatan yang ada di balik kelezatannya, pemerintah dituntut harus segera menetapkan undang-undang yang jelas terhadap konsumsi daging anjing. Namun di sisi yang lain, ada ribuan pelaku usaha yang terancam gulung tikar jika konsumsi daging anjing resmi dilarang. Lantas, sampai kapankah polemik ini akan terus terjadi? Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan untuk CSI RTV. Sahabat gagal menjebol kunci motor. Pencuri nekat menggotong sepeda motor curiannya. CSI akan segera kembali sesaat lagi.
Sahabat, aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah indekos di kawasan Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang tak bisa menjebol rumah kunci motor tersebut akhirnya nekat mencuri dengan cara menggotong motor. CCTV ini merekam seorang maling yang mencuri motor di sebuah rumah indekos di Jalan Jayagiri, Mekar, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku dengan santainya membuka pintu gerbang yang tak terkunci dan kemudian mencuri helm yang berada di atas motor. Tak lama berselang, pelaku kembali masuk dan mencoba membobol kontak motor yang terparkir. Karena tidak bisa dijebol, pelaku pun nekat menggotong motor korban hingga keluar kontrakan dan dibawa kabur. Korban baru mengetahui motornya hilang pada siang hari saat hendak pulang. Itu teman saya datangnya pukul 1, terus dia ikut nginep di sini karena kurang kemalaman. Ikut nginep, habis itu gerbangnya nggak dikunci. Sekitar pukul 4 kejadiannya Cuman baru ketahuannya pas mau pulang siang-siang, baru ketahuan sudah hilang motornya. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak berwajib untuk segera ditangani. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kita akan lihat kali ini pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam. Oh, ini ada pelanggar, melawan arus nih sahabat, kita lihat ya. Ini sekali lagi kita lihat videonya nih. Sangat jelas ada dua pengendara motor yang melanggar pertama, kemudian kita lihat lagi ada pengendara juga yang melawan arus nih dan penumpangnya tidak menggunakan helm. Ya, biasanya nih kalau ditanya sama petugas, alasannya itu putar baliknya jauh atau sedang buru-buru. Tapi apapun alasannya sahabat, melawan arus itu sangat membahayakan pengendara lainnya juga. Dan pengendara yang melawan arus diatur dalam pasal 287 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan dan denda Rp500.000. Sahabat, berikut ini ada kasus miris yang dialami oleh seorang bocah 13 tahun di Surabaya, Jawa Timur yang menjadi korban pemerkosaan dilakukan oleh ayah, kakak, dan 2 orang pamannya. Kasus ini terungkap setelah ibu dan tante korban melapor ke polisi. Inilah 4 tersangka kasus tindak pelecehan seksual hingga pemerkosaan terhadap anak berusia 13 tahun. Keempat tersangka yakni PE, ayah kandung, MA, kakak kandung, serta I dan JW yang tak lain adalah paman korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya dapat menangkap para tersangka atas laporan dari ibu kandung dan tante korban. Dari hasil penyelidikan kepolisian, tindak asusila tersebut dialami korban sejak berusia 9 tahun saat duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Aksi bejat itu diawali oleh ayah kandung korban. Namun ternyata aksi bejat itu pun juga dilakukan oleh kedua paman dan kakak korban. Si anak ini telah mengalami perlakuan pelecehan seksual sejak kelas 3 SD atau umur 9 tahun yang dilakukan oleh kakak kandung, ayah kandung, dan kedua pamannya. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang.
atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.